Selamat malam pemirsa, Pojok Pitu kembali hadir menyapa Anda. Selain cuplikan berita tadi, kami juga masih memiliki informasi lain tentang RSUD Dr. R. Sudarsono, Kota Pasuruan dilaporkan polisi diduga lakukan kesalahan prosedur. Dan pemirsa, inilah Pojok Pitu selengkapnya. Mengawali berita malam ini, sejumlah korban KMP Mutiara Sentosa II mulai angkat suara soal sistem keselamatan kapal. Korban menyebut tidak ada sekoci yang dapat digunakan saat terjadi kebakaran sehingga banyak penumpang melompat ke laut. Sementara Kepala Basarnas menjelaskan alasan sekoci dan perahu karet tidak dapat diturunkan karena kondisi api membesar dan angin kencang yang membuat kru kapal mengarahkan penumpang menggunakan life jacket menuju titik aman. Sejumlah korban selamat atas insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa II mengungkapkan fakta terkait sistem keselamatan kapal tersebut. Terutama pada sekoci, disebut korban tidak ada maupun instruksi untuk menggunakannya. Penumpang justru diminta melompat ke laut menggunakan pelampung. Tahunya ada kebakaran kapal gimana, Mas? Saya bangun, waktu itu mau cari makan, katanya asap sudah mengelilingi kita. Begitu ada api, apa yang dilakukan, Mas? Ya kita tinggal ini aja kan, sudah ada konfirmasi dia bilang jangan ini, ambil saja pelampung baru kita cari di atas kapal. Dia skoci nggak waktu itu? Iya. Ada skoci nggak waktu itu? Nggak ada ya? Berarti nggak ada instruksi naik skoci, nggak ada ya? Banyak yang lompat ke laut, Mas? Iya, kan. Ada instruksi nggak waktu itu untuk lompat ke laut? Kita cuma di ini aja, biarkan saja, biar lompat saja Pak, nanti ada yang jemput. Mas, berapa lama di dalam laut setelah diselamatkan berapa lama, Mas? Sekitar 3 jam lebih. 3 jam di vest dikasih ke Mas? Apa itu? Pelampung, Mas? Pelampung? Ya, ada pelampung. Sudah semua, bakar semua, sudah panas kaki. Sungguh terpaksa satu jangan lompat. Kalau tidak lompat ya selesai. Lompat itu ya alhamdulillah ada yang lompat tongkang, nais. Apalagi kejadian malam ya. Bisa. Pak, itu apa nggak ada skoci atau apa, Pak, untuk langsung lompat, Pak? Nggak ada sama sekali, Pak? Ada satu katanya rusak. Oh, rusak. Itu berapa lama sebelum akhirnya memutuskan untuk melompat, Pak? 4 jam. Di dalam kapal 4 jam? Di atas kapal 4 jam? Di atas ujung. Bahkan main dari belakang. Setelah di laut itu berapa lama, Pak? 2 jam. 2 jam? Gitu. Itu yang nolong kapal apa, Pak? Waktu itu? Kapal tongkang, Pak, ya? Sama ada bantuan kapal kargo. Pak, kalau pelampung dikasih nggak, Pak? Ada pelampung yang pakai cari pelampung. Sementara Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi menjelaskan alasan sekoci dan perahu karet tidak dapat diturunkan. Dan menurut Muhammad Syafi, peralatan kesehatan seperti sekoci dan perahu karet sebenarnya tersedia di dalam kapal. Karena kondisi api membesar dan angin kencang membuat kru kapal memilih mengarahkan penumpang menggunakan life jacket menuju titik aman. Kepala Basarnas menambahkan, kondisi kebakaran berbeda dengan insiden kapal bocor, karena kru masih memiliki waktu untuk menurunkan sekoci dan memberikan informasi evakuasi secara bertahap. Dalam kondisi kebakaran, kecepatan penanganan menjadi prioritas untuk menyelamatkan nyawa penumpang dan kru kapal. Sekoci perahu tidak bisa diturunkan bukan karena tidak ada, tapi memang kondisi api yang tidak memungkinkan dari kru untuk menurunkan peralatan keselamatan tersebut. Jadi kondisinya memang beda-beda seperti kalau kapal itu bocor. Kalau kapal itu bocor, kru memiliki kesempatan untuk menurunkan mulai dari perahu karet, sekoci. Tapi pada saat kebakaran, kondisi yang terjadi, tindakan awal yang dilakukan oleh kru adalah tindakan pemadaman. Pada saat tidak sanggup, saat itulah memberikan tindakan untuk membrokes semuanya lari. Semuanya mengambil perlengkapan life jacket itu. Dewi Imrowatin, JTV.